Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda semua, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas materi tentang sujud tilawah. Akan tetapi sebelum kita membahas materi ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga senantiasa kita diberikan kemudahan, ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya mari kita simak penjelasan berikut ini. Berikut penjelasan Bapak tentang sujud tilawah. Mohon diperhatikan ya, jangan di skip-skip videonya agar bisa Ananda pahami apa yang Bapak sampaikan. Ananda semua, sujud tilawah itu apa? Oke, kita tentu ada pertanyaan seperti itu. Pak, sujud tilawah itu apa sih, Pak? Ya. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat sajdah. Jadi yang melakukan sujud itu bisa karena membaca atau mendengar. Mendengar temannya sedang membaca ayat sajdah. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak MH. Ayat sajdah itu apa sih? Ya, ayat sajdah itu apa? Karena tadi kalau mendengar kok disunahkan sujud? Terus ayat sajdah itu apa? Oke. Ayat sajdah adalah ayat yang secara tegas memerintahkan untuk menyembah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat sajdah itu ada kandungan perintah untuk bersujud. Kemudian bagaimana cara mengenali ayat sajdah itu dalam Al-Qur'an? Nah, ini ada contoh dan tandanya. Biasanya dalam Al-Qur'an ini ada tanda seperti apa ini ya? Masjid mungkin ya? Atau apa ini ya? Yang seperti inilah ya. Anda semua sudah paham lah. Ada tanda seperti ini. Dan kemudian ini Bapak tampilkan contoh ayatnya. Ini juga ada tanda seperti masjid gitu ya. Di sini ada perintah sujud. Alam taro annallaha yasjudulah. Ada yasjudu. Gitu ya. Lanjut. Terus ada berapa Pak ayat sajdah? Ayat sajdah dihitung ini ada berapa? 15. Ada 15 ayat sajdah dalam Al-Qur'an. Mulai dari Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'du ayat 15 dan seterusnya. Nah, ini ayat-ayat sajdah. Kemudian, nah ini ada keutamaan ya, keutamaan sujud tilawah. Apa Pak MH keutamaannya? Di sini Bapak ringkes aja. Keutamaannya kita bisa membuat setan itu menjauh dari kita sambil menangis. Ngerjain setan kita ya. Jadi cara ngerjain setan dengan sujud tilawah tuh ya. Maka setan akan menjauhi sambil menangis. Setan pun akan berkata, celaka aku. Anak Adam disuruh sujud. Dia pun bersujud. Maka baginya surga. Sedangkan aku, ini aku setan ya, diperintahkan untuk sujud namun aku enggan sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 81. Ini keutamaannya Nanda. Kemudian ternyata dulu juga sudah dicontohkan Nabi itu. Jadi nggak sembarangan ya. Dari mana sejarahnya Pak MH? Ini Nabi SAW pernah mencontohkan. Nabi SAW pernah membaca Al-Quran. Ya, pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajdah. Kemudian ketika itu beliau bersujud. Kami pun ikut bersujud bersamanya sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Jadi Rasulullah SAW pernah atau mencontohkan sujud tilawah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Oke, Pak MH, bagaimana cara sujud tilawah Pak MH? Oke, setelah ini Bapak akan praktekkan ya. Tapi diingat dulu ini. Ingat sujud tilawah itu ada dua, Anda semua. Jadi sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Kemudian yang kedua, sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Karena apa tadi? Sujud tilawah ini dilakukan ketika kita mendengar atau membaca ayat sajdah. Dan ayat sajdah itu bisa kita baca ketika kita sholat, ya. Pas kita membaca surat pilihan itu kan bisa jadi kita membaca ayat sajdah. Atau di luar sholat, pas deres, ya, pas baca Al-Quran di rumah, di masjid atau di mana, bisa juga kita menemukan ayat sajdah. Maka ada dua, di dalam sholat dan di luar sholat. Nanti Bapak praktekkan. Nah, setelah ini Bapak akan praktekkan, mohon diperhatikan ya, mohon diperhatikan. Pak MH akan coba praktekkan cara sujud tilawah di luar sholat. Ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita menemukan ayat sajdah, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Misal ketika Bapak membaca Al-Quran surat Al-Insyiqaq ayat 21. Itu adalah ayat sajdah. Bapak akan coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Setelah itu kita laksanakan sujud tilawah. Caranya takbiratul ihram boleh dilaksanakan dengan duduk seperti ini. Karena ada Al-Qur'an di sini. Duduk kemudian takbiratul ihram. Allahu akbar. Takbiratul ihram. Setelah itu kita sujud dan membaca doa sujud tilawah. Allahu akbar. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Allahu akbar. Bangun dari sujud, ya, bangun dari sujud. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu caranya, sangat mudah Anda semua. Bapak akan coba praktikkan ya. Bapak akan coba praktikkan bagaimana cara sujud tilawah di dalam sholat. Takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, kemudian kita membaca surat pilihan. Nah, di dalam surat pilihan itu ada ayat sajdah. Misal tadi Al-Quran surat Al-Insyiqaq ayat 21. Setelah membaca itu, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, kemudian kita sujud satu kali. Allahu akbar. Kemudian membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai, kita berdiri lagi. Allahu akbar. Kemudian kita melanjutkan ayatnya. Jadi Al-Insyiqaq ayat 22 dan seterusnya. Setelah itu kita rukuk, kemudian kita lanjutkan sholat sampai selesai. Begitu caranya Anda semua.
Demikian penjelasan Pak MH tentang sujud tilawah. Apabila Ananda masih belum jelas, silahkan tuliskan pertanyaan di kolom komentar yang sudah Bapak sediakan di Google Form. Ananda semua, sebelum Bapak akhiri, Bapak punya quotes. Quotesnya apa? Quotesnya adalah, sabar ya, sabar. Quotesnya adalah, usaha itu fisik, doa itu rohaniah. Usaha itu terbatas, doa itu tidak terbatas. Maka hendaknya kita mengiringi setiap usaha kita dengan doa. Sekian, salam untuk keluarga. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.